Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya sehat selalu. Berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika ya. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar keliling dan luas segitiga. Langsung saja, mari kita belajar bersama. Segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang dibentuk oleh 3 garis lurus yang saling berpotongan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita akan sering menemukan bangun-bangun yang berbentuk segitiga. Misalkan di sini ada pintu pada tenda ya teman-teman. Kemudian pada bentuk atap rumah juga menggunakan bentuk segitiga. Layar-layar pada kapal juga membentuk bangun segitiga. Nah, sekarang kita belajar ciri-ciri segitiga. Nah, suatu segitiga tadi dibentuk oleh 3 garis lurus yang saling berpotongan. Nah, kita belajar cara memberi nama pada suatu segitiga. Suatu segitiga diberi nama dengan menggunakan huruf kapital. Misalkan di sini A, kemudian B, dan C. Maka segitiga tersebut dinamakan sebagai segitiga ABC. Memberi nama diusahakan dimulai dari pojok kiri bawah ya teman-teman. Nah, ciri segitiga yang pertama yaitu memiliki 3 buah sudut. Sudut itu yang berada di pojokan sini perpotongan dari 2 buah sisi. Yang pertama ada sudut A di sini, kemudian sudut B dan sudut C. Kemudian ciri yang kedua yaitu segitiga memiliki 3 buah sisi. Sisi-sisi dalam segitiga yaitu sisi AB, sisi BC, dan sisi AC. Diingat ya teman-teman, di sini disebut sudut, di sini garis lurus disebut sebagai sisi. Selanjutnya kita akan belajar jenis-jenis segitiga. Nah, segitiga berdasarkan panjang sisinya dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, segitiga sama sisi, yaitu suatu segitiga yang memiliki 3 buah sisi yang sama panjang. Jadi, misalkan di sini 8 cm, maka di sini juga 8 cm, sisi yang di bawah juga 8 cm. Nah, panjang suatu sisi yang sama panjang diberi tanda dengan memberi coretan 1 garis seperti ini teman-teman. Seperti ini ya. Nah, bisa juga dicoret dengan 2 garis seperti ini. Ini menandakan bahwa panjang sisi tersebut adalah sama. Kemudian segitiga yang kedua yaitu segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki 2 sisi yang sama panjang. Ditandai dengan garis seperti ini ya teman-teman, atau bisa juga ditandai dengan 2 garis. Berarti misalkan di sini 8 cm, maka di sini juga panjangnya 8 cm. Segitiga yang ketiga yaitu segitiga sembarang, yaitu segitiga yang memiliki 3 buah sisi yang berbeda panjangnya. Selanjutnya, segitiga berdasarkan besar sudutnya dibagi menjadi 3 jenis juga. Yang pertama yaitu segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Di sini ditandai dengan tanda siku-siku ya teman-teman. Di sini besar sudutnya adalah 90 derajat. Kemudian yang kedua yaitu segitiga tumpul. Nah, segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya adalah sudut tumpul atau lebih dari 90 derajat. Coba kita perhatikan teman-teman di sini. Nah, di sini ada 1 sudutnya yang merupakan sudut tumpul. Kemudian yang ketiga yaitu segitiga lancip. Segitiga lancip adalah segitiga yang semua sudutnya adalah sudut lancip atau kurang dari 90 derajat. Di sini kalau kita perhatikan teman-teman, ketiga sudut segitiga tersebut merupakan sudut lancip. Berarti segitiga tersebut termasuk segitiga lancip. Selanjutnya kita akan belajar keliling segitiga. Kita ingat lagi teman-teman, konsep suatu keliling adalah jumlah panjang seluruh sisi-sisi suatu bangun datar.
Nah, di sini segitiga memiliki 3 buah sisi. Misalkan sisi yang pertama di sini kita sebut sisi 1, sisi yang kedua di sini kita sebut sisi 2, dan sisi yang ketiga kita sebut sebagai sisi 3. Nah, keliling suatu segitiga dirumuskan sebagai K, kita singkat dengan huruf K ya teman-teman, jangan lupa K kecil, sama dengan sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Jadi, untuk mencari keliling segitiga, kita cukup menambahkan semua panjang sisinya ya, teman-teman. Nah, sisi 1 di sini bisa kita simbolkan sebagai S1. Sisi 2 kita simbolkan sebagai S2. Kemudian, sisi 3 kita simbolkan sebagai S3. Jadi, keliling suatu segitiga sama dengan S1 ditambah S2 ditambah S3. Misalkan ada sebuah contoh. Perhatikan gambar berikut. Keliling segitiga di atas adalah titik-titik. Nah, untuk menjawabnya, kita tuliskan yang diketahui terlebih dahulu ya. Diketahui ada suatu segitiga sama sisi. Kita perhatikan teman-teman, di sini semua sisinya sama panjang ya. Hal ini ditandai dengan adanya simbol seperti ini, coret 1 gitu ya teman-teman. Nah, karena di sini 5 cm, maka di sini juga panjangnya 5 cm, di sini juga panjang 5 cm, sehingga kita peroleh S1 itu sama dengan S2, sama dengan S3, sama dengan 5 cm. Kemudian, yang ditanyakan adalah keliling atau K-nya sama dengan titik-titik. Kemudian kita tuliskan rumusnya. Keliling segitiga K sama dengan S1 tambah S2 ditambah S3. Kemudian kita masukkan nilainya. 5 ditambah 5 ditambah 5. 5 ditambah 5 hasilnya 10, ditambah 5 lagi hasilnya adalah 15. Kemudian satuannya yaitu cm. Jadi, keliling segitiga tersebut adalah 15 cm. Bagaimana teman-teman? Mudah ya, tinggal kita jumlahkan seluruh panjang sisi-sisinya. Selanjutnya, kita akan belajar menentukan panjang sisi segitiga jika diketahui kelilingnya. Jadi kita balik ya teman-teman, sebelumnya kita belajar mencari keliling, sekarang kita akan belajar mencari panjang sisi jika diketahui kelilingnya. Nah, dari rumus keliling segitiga dapat kita turunkan rumus untuk menentukan panjang sisi. Nah, panjang sisi misalkan kita akan simbolkan dengan sisi 3. Nah, sisi 3 ini adalah sisi yang akan kita cari ya teman-teman. Nah, untuk mencarinya kita kurangkan keliling dikurangi sisi yang pertama, dikurangi sisi yang kedua. Jadi, untuk mencari panjang sisi yang belum diketahui, kita cukup mengurangkan kelilingnya, dikurangi dengan sisi-sisi yang sudah diketahui ya. Misalkan ada sebuah soal. Perhatikan gambar berikut. Panjang QR sama dengan titik-titik cm. Nah, untuk menjawabnya, kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. Ada sebuah segitiga sama kaki ya, teman-teman. Kemudian, karena segitiga sama kaki, ketika di sini panjangnya 10 cm, maka sisi PR panjangnya juga 10 cm. Sehingga kita peroleh S1 itu sama dengan S2 sama dengan 10 cm. Diingat ya teman-teman, sisi 1 dan sisi 2 adalah sisi-sisi yang sudah diketahui. Kemudian kita peroleh lagi kelilingnya adalah 28 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang QR, atau di sini kita akan mencari S3-nya. Nah, untuk menjawabnya kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu. S3 sama dengan K dikurangi S1 dikurangi S2. Nah, tadi kita peroleh kelilingnya yaitu 28, dikurangi panjang sisinya yaitu 10, panjang sisi yang kedua juga 10. 28 dikurangi 10 hasilnya adalah 18. 18 dikurangi 10 hasilnya adalah 8. Kemudian satuannya yaitu cm.
jadi panjang QR adalah 8 cm. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Sekarang kita akan belajar mengidentifikasi alas dan tinggi segitiga. Nah teman-teman, alas suatu segitiga adalah salah satu sisi dari suatu segitiga. Jadi alas itu tidak harus selalu yang di bawah ya teman-teman. Kemudian tinggi segitiga adalah garis yang tegak lurus. Diingat teman-teman, garis yang tegak lurus dengan sisi alas dan melalui titik sudut yang berhadapan dengan sisi alas. Misalkan di sini ada sebuah segitiga. Kemudian kita misalkan salah satu sisinya adalah sisi alas. Nah, misalkan di sini alasnya adalah yang bagian bawah. Nah, alas ini disimbolkan dengan huruf A kecil ya, teman-teman. Kemudian segitiga yang kedua. Nah, alas segitiga tersebut tidak harus di bawah sini, teman-teman. Bisa di situ, bisa juga di samping seperti ini. Kemudian contoh segitiga lagi. Misalkan alasnya di sini. Kemudian ada contoh segitiga lagi, di sini segitiga sembarang ya teman-teman. Di sini kita misalkan AB adalah alasnya. Nah, kita akan belajar menentukan tinggi dari segitiga tersebut. Kita ketahui bahwa tinggi segitiga adalah garis yang tegak lurus dengan sisi alas. Di sini adalah sisi alasnya, maka kita tarik garis yang tegak lurus dengan sisi tersebut dan melalui titik sudut yang berhadapan dengan sisi alasnya. Di sini sisi alasnya, maka kita tarik garis dari titik sudut di hadapannya. Di hadapannya berarti kita tarik garis dari sini ya teman-teman. Nah, kita tarik garis dari sudut tersebut yang tegak lurus dengan sisi alas seperti ini ya teman-teman. Di sini tegak lurus berarti membentuk sudut siku-siku. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami? Kemudian pada segitiga yang kedua, di sini adalah sisi alasnya. Berarti kita tarik garis melalui sudut di hadapannya dari sini. Kita tarik garis yang tegak lurus dengan sisi alasnya. Berarti garis tersebut adalah garis tinggi atau T. Kemudian pada segitiga yang ketiga, kita perhatikan teman-teman. Alasnya di sini kita lihat sudut di hadapannya berarti sudut ini. Kita tarik garis yang tegak lurus. Nah, yang tegak lurus dengan sisi alas tersebut adalah sisi tingginya atau T. Kita tidak perlu tarik garis lagi ya teman, sudah termasuk pada sisi segitiga. Kemudian pada segitiga yang keempat, di sini alasnya adalah sisi AB. Kemudian kita akan tarik garis yang tegak lurus dan melalui sudut di hadapannya. Sudut di hadapannya yaitu sudut C. Nah, kita tarik garis tegak lurus. Caranya yaitu kita panjangkan garis AB terlebih dahulu. Kemudian baru kita tarik garis yang tegak lurus. Di sini tegak lurus. Nah, tingginya adalah garis merah tersebut, teman-teman. Nah, di sini adalah tingginya atau T-nya. Bagaimana, teman-teman? Bisa dipahami ya, menentukan alas dan tinggi dari suatu segitiga. Kemudian, kita akan belajar luas segitiga. Nah, luas segitiga adalah besarnya area atau daerah pada segitiga tersebut ya, teman-teman. Nah, misalkan di sini ada sebuah segitiga dengan alasnya adalah A dan tingginya adalah T. Diingat teman-teman, alas disimbolkan dengan huruf A, tinggi disimbolkan dengan huruf T. Nah, luas segitiga diperoleh dengan rumus L kapital. Diingat ya teman-teman, luas disimbolkan dengan huruf L kapital sama dengan setengah atau 1/2. 1/2 bisa dibaca setengah ya teman-teman, dikali dengan alas, dikali dengan tinggi. Tadi kita peroleh alas adalah A, tinggi adalah T, sehingga luas segitiga yaitu L sama dengan setengah kali A kali T. Diingat teman-teman, L sama dengan setengah dikali A dikali T, di mana A adalah alas dan T adalah tinggi. Misalkan ada sebuah soal, perhatikan gambar berikut. Luas segitiga di atas adalah titik-titik. Nah, untuk menjawabnya, kita tuliskan yang diketahui terlebih dahulu. Ada suatu segitiga.
Kemudian kita perhatikan gambarnya. Kita peroleh A-nya atau alasnya yaitu 10 cm. Kemudian tingginya atau T-nya yaitu 8 cm. Kemudian yang ditanyakan luas segitiga atau L kapital sama dengan titik-titik. Nah, untuk menjawabnya kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu. L sama dengan setengah kali A kali T. Kemudian kita tuliskan di sini setengah, kita tulis setengah terlebih dahulu. Kemudian A-nya kita masukkan nilainya yaitu 10 cm dikali T-nya yaitu 8 cm. Nah, untuk menghitungnya teman-teman, boleh setengah dikalikan terlebih dahulu atau kita kalikan bilangan selain setengah terlebih dahulu. Jadi, setengahnya tetap kita tuliskan terlebih dahulu. Kemudian kita kalikan 10 dikali 8. 10 dikali 8 hasilnya adalah 80. Kemudian baru kita cari setengah kali 80. Bisa kita hitung dengan 80 dibagi 2 atau langsung bisa kita cari setengahnya 80 yaitu 40. Kemudian satuannya yaitu cm persegi. Diingat teman-teman, satuannya harus ada perseginya ya. Jadi, luas dari segitiga tersebut adalah 40 cm persegi. Selanjutnya, kita akan belajar menentukan alas dan tinggi segitiga jika diketahui luasnya. Dibalik ya sekarang teman-teman. Nah, dari rumus suatu luas segitiga dapat kita turunkan dua rumus. Yang pertama yaitu menentukan alas. Nah, alas suatu segitiga dapat kita cari dengan menggunakan rumus A sama dengan 2 kali luas atau 2 kali L dibagi T. Diingat teman-teman, A sama dengan 2 kali L dibagi T. Kemudian, jika akan menentukan tinggi, maka rumusnya adalah T sama dengan 2 kali luas dibagi A. Kita lihat teman-teman rumusnya. Untuk membedakannya, jika kita mencari alas maka dibagi dengan tingginya. Jika kita mencari tinggi, maka dibagi dengan alasnya. Begitu ya teman-teman. Misalkan ada sebuah soal. Tentukan tinggi segitiga berikut. Nah, untuk menjawabnya, kita tuliskan yang diketahui terlebih dahulu. Ada sebuah segitiga. Kemudian dari gambar tersebut kita peroleh alasnya yaitu 25 cm. Kemudian luasnya yaitu 125 cm persegi. Kemudian yang ditanyakan tinggi atau T-nya sama dengan titik-titik. Nah, tinggi segitiga tersebut berarti di sini ya teman-teman, karena di sini tegak lurus. Nah, untuk menentukan tingginya, kita tuliskan terlebih dahulu. Menentukan tinggi rumusnya yaitu T sama dengan 2 kali L dibagi A. Kemudian kita masukkan nilainya. 2 dikali luasnya yaitu 125, dibagi A-nya yaitu 25. Kita hitung yang bagian atas terlebih dahulu perkaliannya. 2 dikali 125 hasilnya adalah 250. Kemudian alasnya yaitu 25 cm kita tuliskan. Sekarang kita hitung 250 dibagi 25 hasilnya adalah 10. Kemudian satuannya yaitu cm. Jadi tinggi segitiga tersebut adalah 10 cm. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Nah, bagaimana teman-teman pembelajaran matematika hari ini? Kita ingat kembali rumus keliling segitiga yaitu sisi tambah sisi tambah sisi. Kemudian rumus luas segitiga yaitu L sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Sekian pembelajaran matematika hari ini. Tetap semangat belajar matematika karena matematika itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.